Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarisatul Ramadhani dengan NIM 13519100105. Saya di sini akan menjelaskan materi mikrobiologi tentang bakteri. Pertama, saya akan menjelaskan tentang struktur bakteri dan pengertian bakteri. Pengertian bakteri itu sendiri adalah organisme berukuran kecil yang berjumlah sangat banyak dan bisa bertahan hidup di segala macam lingkungan. Secara struktur, bakteri dikategorikan sebagai prokariota yang merupakan organisme bersel tunggal. Sel bakteri itu sendiri terdiri dari 1. Kapsul, lapisan yang terdalam di luar dinding sel. Yang kedua, ada dinding sel yang terletak di luar membran sel, membran plasma, dan fungsinya memberi bentuk pada bakteri. Yang ketiga, ada membran plasma adalah dapat ditemukan dalam dinding sel. Fungsinya untuk mengatur keluar masuknya zat ke dalam sel. Dan yang keempat, ada sitoplasma, cairan yang berada dalam sel. Fungsinya untuk tempat berlangsungnya reaksi metabolit. Yang kelima, ada DNA. Fungsinya untuk mengontrol protein dan pembawaan sifat dari bakteri tersebut. Yang keenam, ada flagel. Flagel itu alat yang digunakan oleh bakteri untuk bergerak. Dan ada ribosom. Ribosom tersusun atas protein dan RNA dan berfungsi untuk tempat sintesis protein. Dan yang terakhir ada mesosom. Mesosom merupakan tempat permisahan dua molekul DNA dan berperan dalam pembentukan dinding sel baru antar kedua sel anak tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bakteri eukariot dan prokariot. Apa sih bakteri eukariot dan prokariot? Perbedaannya bakteri eukariot dan prokariot adalah eukariot memiliki nukleus sejati dan organel terikat membran. Sedangkan prokariot tidak memiliki nukleus dan organel yang terikat membran. Selanjutnya, saya akan membahas tentang macam-macam bakteri. Yang pertama, ada bentuk batang atau basil. Bentuk ini dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, ada monobasil. Monobasil bakteri yang hanya berbentuk satu batang tunggal atau satu sel yang bergandengan. Kalau diplobasil ada 2 sel yang bergandengan, dan streptobasil ada 4 sel yang bergandengan seperti membentuk rantai. Yang kedua, ada bentuk kokus atau bulat. Bentuk ini dapat dibedakan menjadi 6 jenis. Yang pertama, ada monokokus, bakteri yang berbentuk bola tunggal. Yang kedua, diplococcus, bakteri yang berbentuk bola yang bergandengan. Yang ketiga, ada staphylococcus, bakteri yang berbentuk bola yang bergandengan hingga membentuk seperti segitiga. Lalu ada streptococcus, bakteri berbentuk bola yang bergandengan sehingga membentuk memanjang. Lalu ada sarkina, bakteri berbentuk bulat yang bergandengan membentuk bidang ruang seperti kubus. Dan yang terakhir ada tetracoccus, bakteri yang berbentuk bulat yang bergandengan hingga membentuk bidang datar, terdiri dari 4 sisi yang saling berjejer. Yang ketiga, ada bentuk spirilia. Ada 3 jenis bentuk spirilia, yaitu spiral, vibrio, dan spiroseta. Yang spiral berbentuk seperti spiral. Yang vibrio berbentuk koma yang dianggap sebagai bentuk spiral tak sempurna. Yang ketiga, ada spiroseta, bakteri yang berbentuk spiral yang dapat bergerak. Selanjutnya ada rekombinasi genetik. Apa sih itu rekombinasi genetik? Rekombinasi genetik adalah proses pertukaran elemen genetik yang dapat terjadi antara untaian DNA yang berlainan atau antara bagian-bagian gen yang terletak dalam satu uraian DNA. Macam-macam rekombinasi genetik. Yang pertama, ada transformasi. Transformasi merupakan perpindahan materi genetik
berupa DNA dari sel bakteri yang satu ke sel bakteri yang lain. Yang kedua ada transduksi. Transduksi adalah perpindahan materi genetik bakteri ke bakteri lain melalui perantara virus. Dan yang ketiga ada konjugasi. Adalah bergabungnya dua bakteri dengan membentuk jembatan untuk pemindahan materi genetik. Jadi, dua bakteri tersebut saling bergandengan, kemudian bergabunglah DNA-nya menjadi satu. Selanjutnya ada pergerakan bakteri. Bakteri ini dapat bergerak dengan menggunakan flagel. Flagel adalah bulu-bulu cambuk yang dimiliki oleh beberapa jenis bakteri dan letaknya berbeda-beda. Nah, ditinjau dari letaknya, ada beberapa macam letak. Yang pertama ada monotrik, bakteri yang memiliki sebuah flagel di ujungnya. Yang kedua ada lopotrik, bakteri yang pada satu ujungnya memiliki dari satu flagel. Yang ketiga ada amfitrik, bakteri pada kedua ujungnya hanya terdapat satu flagel saja. Dan yang keempat ada peritrik, bakteri yang memiliki flagel pada seluruh permukaan tubuhnya. Bakteri dapat menimbulkan penyakit dari sudut pandang manusia. Maka ada beberapa mekanisme bakteri dapat menimbulkan penyakit. Yang pertama ada invasi. Invasi adalah kemampuan dari bakteri untuk menyerang dan menyebar. Dan yang kedua ada toksigenitas. Kemampuan dari bakteri dalam membentuk toksin. Toksigenitas sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu eksotoksin dan endotoksin. Eksotoksin dihasilkan oleh bakteri yang masih hidup dan dikeluarkan dari tubuh bakteri ke sekelilingnya. Sedangkan endotoksin merupakan bagian dari bakteri yang sudah bersifat toksin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam bakteri. Yang pertama ada berdasarkan sumber oksigen yang diperlukan dalam proses respirasi dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama ada bakteri aerob. Bakteri yang menggunakan oksigen bebas dalam proses respirasinya. Contohnya Nitrosococcus. Dan yang kedua ada bakteri anaerob. Bakteri yang tidak menggunakan oksigen bebas dalam proses respirasinya. Contohnya Streptococcus lactis. Selanjutnya berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen dikelompokkan menjadi tiga. Ada bakteri aerob obligat. Merupakan bakteri yang dapat hidup dalam suasana mengandung oksigen. Contohnya Nitrobacter. Yang kedua ada bakteri anaerob obligat. Bakteri yang dapat hidup dalam suasana tanpa oksigen. Contohnya Clostridium tetani. Dan yang ketiga ada bakteri anaerob fakultatif. Bakteri yang dapat hidup atau tanpa oksigen. Contohnya Shigella. Dan yang ketiga berdasarkan cara memperoleh makanan dikelompokkan menjadi yang pertama ada bakteri heterotrof. Bakteri heterotrof adalah bakteri yang hidup dengan memperoleh makanan berupa zat organik di lingkungannya. Bakteri heterotrof ini mempunyai sifat saprofit dan parasit. Bakteri heterotrof yang bersifat saprofit ini artinya bakteri yang mendapatkan zat organik dari sampah, bangkai, dan sebagainya. Kalau bakteri heterotrof yang bersifat parasit itu menyebabkan penyakit pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Contohnya seperti Salmonella typhosa, itu menyebabkan penyakit tipes. Dan yang kedua ada bakteri autotrof. Bakteri autotrof ini dapat menghasilkan makanan sendiri seperti pada tumbuhan. Bakteri autotrof ini dibagi menjadi dua, yaitu fotoautotrof dan kemoautotrof. Fotoautotrof ini mengubah zat anorganik menjadi organik melalui fotosintesis dengan bantuan cahaya. Sedangkan kemoautotrof ini bakteri yang membuat makanan dari energi yang berasal dari reaksi kimia.